Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hiba, selamat datang di Hiba Podcast. Bersama saya Muhammad Raffiansyah yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Oke, di Hiba Podcast kita kali ini akan membahas tentang isu-isu terbaru yang lagi hangat-hangatnya nih dibincangkan oleh anak-anak SMA atau yang lagi mau masuk ke perguruan tinggi negeri, yaitu seputar aturan baru masuk ke perguruan tinggi negeri. Sangat berhubungan banget nih dengan bintang tamu kita kali ini. Ada Ibu Yunia, yaitu guru bimbingan konseling dari SMA Muhammadiyah 1 Babat. Halo Bu Yunia. Halo Mas Alfi. Gimana nih kabarnya Ibu Yunia? Alhamdulillah baik. Mas Alfi apa kabar? Baik juga dong. Oke, saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu teman-teman nih yang lagi kebingungan di rumah untuk gimana sih caranya masuk perguruan tinggi negeri di aturan yang baru ini. Oke, Bu Yunia, pertanyaan yang pertama ya. Saya dengar aturan untuk masuk perguruan tinggi negeri ini dirubah. Benar nggak sih Bu aturan itu? Iya, jadi memang kabar terbarunya aturan masuk perguruan tinggi ini mengalami sedikit perubahan. Ya, kenapa sih kok bisa dirubah? Kan aturan yang sebelumnya tuh udah enak gitu loh. Kenapa kok bisa dirubah yang justru sekarang malah menjadi perbincangan atau menjadi bahan kebingungan nih siswa-siswa yang ingin masuk ke PTN? Iya, memang ada beberapa alasannya yang berubah. Inti dari alasannya kalau dulunya pelajari itu Kementerian Pendidikan kan sekarang menerapkan Merdeka Belajar. Iya. Ya, jadi sampai sekolah juga ada kurikulum merdeka namanya kan ya, Iya. bukan kelas 10. Nah, itu yang diterapkan di aturan baru ini. Intinya adalah Kementerian Pendidikan ingin supaya seluruh siswa secara rata bisa masuk ke perguruan tinggi negeri dan poinnya didasarkan pada minat dan bakatnya, seperti itu. Lalu apa aja sih yang dirubah dari aturan yang kemarin sama aturan yang sekarang? Atau ada yang dikurangi atau ada yang ditambahin? Apa aja? Memang seperti kata Mas Alvin, ada beberapa yang dikurangi, ada beberapa pula yang ditambahi. Kalau ditanya bedanya apa sama aturan sebelumnya, konsepnya hampir sama, cuma ya sedikit banyak dirubah lah, namanya juga aturan baru ya. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita bicara masalah perbedaannya, kemarin kita kan tahu bahwa aturan seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri itu ada 3 jalur. Sekarang juga masih tetap 3 jalur. Iya. Tetap 3 jalur dengan nama yang berbeda. Sebelumnya ada SNMPTN, ada SBMPTN, dan ada Mandiri, betul. Kalau sekarang 3 jalur ini namanya dirubah, aturan di dalamnya juga sedikit banyak dirubah. Jadi jalur masuk yang pertama yang dulunya namanya SNMPTN sekarang berubah menjadi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Konsepnya hampir sama. Jalur ini sama-sama diambilkan dari nilai rapor. Bedanya adalah kalau SNMPTN kemarin nilai yang diambil adalah nilai dari 6 mata pelajaran inti dari masing-masing jurusan. Contoh di SMA kita nih, adanya jurusan apa saja Mas Alvin? Ada jurusan IPA sama IPS. Nah, betul. Jurusan IPA dan IPS yang diambil kalau IPA yaitu mata pelajaran intinya IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi. Kalau yang IPS sama, diambil juga 6 mata pelajaran intinya IPS, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ditambah ekonomi, geografi, dan sosiologi. Seperti itu. Itu untuk yang tahun lalu SNMPTN. Sedangkan perubahannya untuk tahun sekarang ini adalah 50% nilai yang diambil itu adalah nilai rata-rata semua mata pelajaran. Itu 50%-nya. Sedangkan 50%-nya lagi berdasarkan bakat dan minat. Bakat dan minat ini yang bagaimana? Bakat dan minat itu diambil dari 2 mata pelajaran pendukung jurusan yang mau diambil. Gitu. Misalkan mau ngambil jurusan kedokteran. Anak-anak kan biasanya banyaknya milihnya ke situ ya. Misalkan mau ngambil jurusan kedokteran, selain semua mata pelajarannya dihitung nilai rata-ratanya, diambil juga maksimal 2 mata pelajaran pendukungnya. Mungkin itu biologi sama kimia, seperti itu. Itu 2 mata pelajaran
olahraga dan seni. Itu ada portofolionya. Atau juga prestasi yang pernah didapat selama SMA. Misalkan Mas Alvin juara pidato bahasa Inggris. Itu sertifikatnya bisa dimasukkan untuk mendaftar seleksi nasional berdasarkan prestasi. Itu jalur yang pertama. Jalur yang kedua gimana? Jalur yang kedua yang sebelumnya namanya SBMPTN sekarang berubah menjadi seleksi nasional berdasarkan tes. Konsepnya sama, tetap tes, tesnya yang berbeda. Oke. Apa itu tesnya? Iya, jadi yang dulu tesnya itu berupa tes kemampuan akademik. Kalau anak IPS ngerjakannya ya tes soshum, sosial dan hukum itu ya. Kemudian kalau anak IPA ngerjakannya saintek, sains dan teknologi. Kalau sekarang nggak ada. Berarti sudah dihapus semua. Betul, dihapus, digantikan dengan tes yang namanya tes skolastik. Apa itu skolastik itu? Kak lagi asik gitu ya. Jadi tes skolastik ini tes yang berdasarkan penalaran dan logika. Isinya bukan pelajaran, isinya nanti kognitif, penalaran matematika, logika bahasa Indonesia dan logika bahasa Inggris. Gitu, itu tes skolastik yang sekarang membuat bingung kakak-kakak kelasmu di kelas 12. Lalu jalur yang terakhir nih, jalur mandiri. Ini gimana? Kalau jalur mandiri ini sama dulu namanya kan jalur mandiri. Sekarang namanya jalur mandiri oleh perguruan tinggi negeri. Jadi memang masing-masing perguruan tinggi negeri punya kebijakannya sendiri-sendiri. Sebelum saya jelaskan, saya mau tanya Mas Alvin. Kalau menurut pandangannya Mas Alvin, jalur mandiri itu jalur yang seperti apa? Kalau dari saya sendiri ya, setahu saya tuh jalur mandiri hanya bisa dimasuki oleh orang yang berduit gitu. Orang yang istilahnya banyak uangnya udah pasti masuk gitu. Kalau dari pandangan saya ya. Iya, memang perspektif di masyarakat seperti itu. Bahkan teman-teman kelas, anak-anak siswa-siswa kelas 12 itu sering bilang istilahnya jalur mandiri itu jalur sultan. Ya, jalur sultan gitu kan ya. Jadi memang karena perspektif masyarakat yang seperti itu ini yang mau sedikit dirubah oleh Kementerian Pendidikan supaya tidak ada lagi kata-kata bahwa jalur mandiri itu jalur titipan. Iya kan? Yang tadi Mas Alvin bilang kalau yang punya duit itu yang masuk gitu kan. Jadi karena dulunya mungkin ada praktek yang seperti itu, yang duitnya lebih banyak dia yang masuk, dia yang dapat kursi dan sebagainya. Sekarang jalur mandiri ini diarahkan untuk lebih transparan. Walaupun sama diatur oleh masing-masing perguruan tinggi negeri, tapi diminta sebelum melaksanakan jalur mandiri ini semuanya harus diungkapkan, semuanya harus diinformasikan. Mulai dari kuotanya berapa, biayanya berapa, sisa kuotanya berapa, itu harus masyarakat harus tahu. Dan kalau ada masyarakat yang tahu bahwa masih ada titipan atau kecurangan lain, itu disediakan kanal untuk pelaporan kecurangan di Kementerian Pendidikan. Jadi lebih transparan gitu untuk jalur mandiri. Jadi kayak lebih meminimalisir kecurangan gitu ya Bu? Betul, biar enggak apa-apa duit. Ya. Karena zaman sekarang kan duit adalah segalanya ya. Oke, Kak, dari 3 jalur yang Ibunya jelaskan tadi ya, itu lebih menyulitkan atau menyusahkan gak sih oleh siswa-siswi yang ingin masuk PTN ini? Iya, jadi tujuannya Kementerian Pendidikan memang untuk mempermudah, ya kan? Karena tidak menuntut untuk fokus di pelajaran. Cuma kok beberapa kakak-kakak kelas 12 ini justru lebih sambat, terutama masalah tes skolastik itu tadi. Karena tes skolastik kan intinya pada logika, sedangkan logika itu kan kita di sekolah tidak diajarkan secara nyata ya, karena kan kita fokusnya pada masing-masing mata pelajaran kalau di sekolah. Mungkin yang membuat anak-anak sedikit Bu kok diganti, Bu makin galau dan sebagainya itu ya di yang skolastik ini tadi. Oke. Lalu untuk strategi, ada nggak sih strategi yang bisa mempermudah siswa-siswi ini untuk menghadapi aturan yang baru ini? Strateginya pasti ada, kita bisa nyari celah-celahnya lah ya.
Dari situ nanti kita akan terbiasa. Tapi kalau strategi terus saya milih jurusannya gimana, itu kan yang buat galau ya. Strateginya cuma satu. Apa itu strategi? Rasional. Apa itu rasional? Barangkali ada teman-teman yang masih belum tahu. Iya, jadi rasional, sesuaikan semuanya dengan kenyataan yang ada. Jadi bisa menerima kenyataan. Betul, sesuaikan dengan kemampuan akademismu maupun non akademismu, sesuaikan dengan minat dan bakatnya, sesuaikan dengan kondisi finansial orang tua, sesuaikan pula dengan kenyataan di lapangan. Nanti kamu ngambil jurusan apa, kerjanya jadi apa, peluang pekerjaannya banyak atau tidak, itu kan harus rasional sih Mas Alvin. Gak iso, wis pokoknya aku jurusan iki, bomben kerja apa kan gak bisa seperti itu ya. Itu intinya rasional. Oke, jadi berarti semuanya tuh harus sudah dipersiapkan secara rincinya gitu ya Bu? Betul. Kayak sampai dari persiapan hingga nantinya kita ingin menjadi apa. Betul. Lah, untuk persiapan sendiri nih Bu, enaknya tuh dari kapan sih untuk persiapannya? Dari sekarang. Dari sekarang? Iya, walaupun Mas Alvin baru kelas 11, kalau bisa mulai sekarang sudah bikin target, sudah bikin plan, rencana saya mau kuliah ngambil jurusan apa, di mana, jalur apa, kerja apa. Harus mulai sekarang. Sering-sering cari info ke ruang BK tanyakannya, terus komunikasi juga dengan orang tua itu juga penting ya. Mulai sekarang. Kalau nanti aja pengumuman jurusan kesuwen. Kelamaan. Betul. Oke. Jadi ini saya mau sedikit cerita-cerita nih. Iya benar. Kalau teman-teman saya kan katanya ya banyak yang mau ambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, saya juga mau ikut ibu kayak di jurusan ilmu komunikasi itu boleh gak sih? Kalau masalah boleh apa tidak ya terserah Mas Alvin. Cuma kalau saran dari saya, janganlah ngambil jurusan yang hanya karena ikut-ikutan. Janganlah ngambil PTN hanya karena ikut-ikutan. Kalau cerita Mas Alvin tadi, teman-teman saya banyak yang ilkom nih, ilmu komunikasi, saya juga mau ikut-ikutan. Jangan. Masa nanti temannya nggak jadi ilkom, lulus sekolah nikah aja, Mas Alvin mau ikut nikah aja. Oh enggak dong. Seperti itu juga merencanakan kemana mengambil jurusan apa, ya. Pertimbangkan secara matang, jangan karena ikut-ikutan teman saja. Kondisi kita dengan kondisi teman kita kan berbeda. Siapa tahu teman kita lebih mampu, kita yang belum mampu, atau terbalik, kita yang mampu, teman kita yang belum mampu, kan nggak bisa dipaksakan harus sama-sama terus. Jangan khawatir, lingkungan baru nanti akan menemukan suasana baru, teman baru, tantangan baru dan hiburan baru. Oke. Jadi itu tadi ya intinya dari pembahasan kita itu kayak jangan terlalu memaksakan diri kita untuk mengikuti teman-teman kita. Betul. Karena kita tidak tahu realita keluarga kita seperti apa. Kayak mungkin orang tua kita memang lagi kekurangan dan teman-teman kita memang lagi ada lah ya. Gitu. Jadi kalau misal memang kita bisa kuliah ya kita kuliah, kalau memang masih belum sanggup ya bekerja pun gak ada salahnya. Oke, pembahasan kita sudah berakhir sampai sini. Bu Yunia, barangkali ada kata-kata yang ingin diucapkan, kata-kata terakhir. Jadi kalau punya keinginan, rencanakan mulai dari sekarang. Jangan menyerah kalau ada satu atau dua hambatan. Itu insya Allah nanti bisa diatasi, asal memang tekadnya bulat. Iya, gitu ya. Jadi tidak usah mikir jauh-jauh nanti ini tidak punya uang dan sebagainya. Ada solusinya kalau memang mau direncanakan dari sekarang. Rencanakannya dari sekarang loh ya. Jangan nunggu nanti. Itu saja Mas Alvin. Oke, itu saya. Berarti pembahasan kita sudah sampai di sini ya Bu ya. Sangat terasa cepat gitu. Oke, selesai sudah pembahasan di Wiba Podcast kali ini. Buat teman-teman nih yang lagi galau, yang lagi susah atau yang lagi bingung tentang aturan baru kita, semoga bisa terjawabkan dengan podcast Wiba kali ini. Jadi untuk teman-teman yang gap ya, tidak ada salahnya untuk mencoba lagi dan tidak ada alasan untuk menyerah ya.
Dari saya Muhammad Rafiansyah, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.